Kita sekarang masuk ke bagian 2 mengenai Kristus dan Septuaginta ini ya. Jadi Septuaginta dan Masoret sekarang. Jadi tujuan dari bagian ini adalah untuk menjelaskan kepada umat beriman dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami beberapa perbedaan yang ada antara teks Perjanjian Lama atau Masoret yang digunakan oleh sebagian besar umat Roma Katolik dalam bentuk Vulgata dan Protestan umumnya dalam bentuk King James Version saat ini, dan Perjanjian Lama Septuaginta yang digunakan oleh orang-orang Kristen Ortodoks sejak zaman Kristus. Semua mengatakan ada banyak perbedaan tekstual antara teks Masoret dan Septuaginta. Beberapa di antaranya sangat fundamental dan beberapa di antaranya bisa diabaikan. Dalam surat ensiklik para Patriark Timur ditulis pada tahun 1848 sebagai merupakan surat balasan kepada Paus Roma Pius ke-9 kepada Gereja Timur. Gereja Timur itu adalah Konstantinopel, Alexandria, Antioquia, dan Yerusalem bersama dengan para uskup yang berkumpul lainnya menyatakan, gereja kami bersaksi bahwa harta karun kitab suci yang murni dan tanpa salah adalah Perjanjian Lama yang diserah terimakan kepada kami secara benar dan sempurna, dan Perjanjian Baru yang diwahyukan secara ilahi. Surat tersebut ditulis setelah rentetan peristiwa yang terjadi di dunia Kristen Barat, khususnya dalam konteks literatur Alkitab, adalah sebagai berikut. 1. Terjadi reformasi Protestan dalam tubuh Gereja Roma Katolik oleh Martin Luther di Wittenberg, Jerman pada tahun 1517. Dan imbas daripada itu adalah pengakuan iman Augsburg tahun 1530 dan munculnya Alkitab terjemahan bahasa Jerman Luther Bible tahun 1522 itu Perjanjian Baru, dan 1534 Perjanjian Lama dan tambahan Perjanjian Lama. Luther mendasarkan terjemahan tidak dari Vulgata dalam bahasa Latin tetapi dari gabungan antara Septuaginta dan Masoret. 2. Penerjemahan Alkitab di Inggris ada banyak macam, namun yang menjadi perhatian utama dalam sejarah penerjemahan Alkitab di Inggris adalah Gereja Anglikan, Gereja Inggris yang telah melepaskan diri dari hierarki Uskup Roma tahun 1534. Dan imbas daripada itu adalah terjemahan Alkitab bahasa Inggris yang diprakarsai oleh Raja James, sehingga terjemahan ini disebut King James Version (KJV), yang penerjemahan dimulai pada tahun 1604 dan dipublikasikan pada tahun 1611. Dalam publikasinya, terjemahan terdiri dari 39 kitab Perjanjian Lama dan 14 tambahannya serta 27 kitab Perjanjian Baru. King James Version mengambil rujukan dari Masoret, Septuaginta, dan Vulgata. 3. Penerjemahan Alkitab di Prancis tahun 1530 oleh Jacques Lefebvre yang disempurnakan oleh Pierre Robert Olivier tahun 1535. Olivier sendiri adalah sepupu dari Johannes Calvin, mengambil rujukan dari Masoret untuk Perjanjian Lama dan Textus Receptus untuk Perjanjian Baru. Terjemahan ini dapat dianggap sebagai Alkitab Protestan Prancis yang pertama. Terjemahan ini lalu disunting oleh seorang Protestan bernama Jean-Frédéric Osterwald yang disebut sebagai Osterwald's Bible tahun 1744 dan dipergunakan sebagai Alkitab standar berbahasa Perancis. 4.
Penerjemahan Alkitab di Italia pertama dilakukan oleh Niccolò Malermi tahun 1471, lalu Giovanni Diodati tahun 1607 yang terjemahannya dijadikan standar kaum Protestan Italia, lalu penerjemahan ke dalam bahasa Italia modern oleh Uskup Agung Antonio Martini tahun 1769 sampai 1781. Masih banyak data-data sejarah mengenai terjemahan Alkitab di Eropa dan nama-nama yang tidak disebutkan di atas, seperti Spanyol, Belanda, Portugal, dan sebagainya. Namun dari sini dapat dilihat bahwa penerjemahan Alkitab di Eropa Barat ini sangat terkait dengan peristiwa reformasi Protestan. Munculnya berbagai terjemahan di Eropa dan semua menyatakan sebagai terjemahan yang paling otentik dan memiliki otoritas. Tentu akan menjadikan suatu perdebatan dan polemik seperti yang telah disinggung dalam bab sebelumnya. Di Gereja Timur, walaupun umat Kristen Ortodoks terdiri dari berbagai macam etnis kebangsaan Yunani, Rusia, Serbia, Romania, Georgia, Armenia, Arab, dan Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa setiap etnis, tapi satu prinsip utama adalah Alkitab yang menjadi dasar terjemahan ini adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang telah diserah terimakan sebagai warisan gereja oleh para rasul dan dilanjutkan oleh para bapa gereja, sebagaimana yang dijelaskan oleh Metropolitan Hilarion FV5. Jadi Metropolitan Hilarion yang terjadi mengatakan bahwa yang menjadi landasan teks Perjanjian Lama dalam tradisi Ortodoks adalah Septuaginta, terjemahan Yunani oleh 70 sarjana yang dijalankan pada abad ketiga hingga kedua sebelum Kristus untuk orang-orang Ibrani di Alexandria dan diaspora Yahudi. Otoritas Septuaginta didasarkan pada tiga faktor. Pertama, meskipun teks Yunani bukanlah bahasa asli dari kitab-kitab Perjanjian Lama, Septuaginta memang mencerminkan keadaan teks aslinya seperti yang akan ditemukan pada abad ketiga hingga kedua sebelum Kristus. Sedangkan teks Ibrani saat ini, Alkitab yang disebut Masoret, direvisi sampai abad ke-8 setelah Kristus. Kedua, beberapa kutipan yang diambil dari Perjanjian Lama dan ditemukan di Perjanjian Baru menggunakan teks Septuaginta. Ketiga, Septuaginta digunakan oleh bapa-bapa gereja Yunani dan liturgi Ortodoks. Dengan kata lain, teks ini menjadi bagian dari tradisi gereja Ortodoks. Mempertimbangkan tiga faktor yang disebutkan di atas, Filaret dari Moskow yang menganggap bahwa untuk mempertahankan bahwa dalam pengajaran Ortodoks tentang kitab suci perlu mengaitkan warisan dogmatis dengan terjemahan 70 ini. Dalam beberapa kasus menempatkannya pada kesetaraan sejajar dengan aslinya dan bahkan mengangkatnya di atas teks Ibrani yang diterima dalam edisi terbaru. Senada dengan itu, Romo Serafim Slobodowski yang dalam bukunya The Law of God for Study at Home and School, di dalam bukunya mengajarkan bahwa adalah jelas mengapa gereja memilih terjemahan Septuaginta dan juga Pesita untuk teks otoritatif Perjanjian Lama, dan yang utama adalah Septuaginta karena teks Septuaginta dilahirkan di bawah inspirasi Roh Kudus melalui upaya bersama dari umat Perjanjian Lama. Banyak sarjana Protestan beranggapan bahwa Septuaginta adalah terjemahan yang menyimpang dari teks Ibrani ketika ada perbedaan dari teks Masoret. Itu karena perubahan yang dilakukan oleh para penerjemah. Namun, sejak ditemukannya salinan Laut Mati
dapat dinilai bahwa Septuaginta didasarkan pada teks Ibrani yang berbeda dan lebih tua daripada teks Masoret. Terjemahan Ibrani Masoret yang telah menjadi dasar bagi sebagian besar terjemahan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Inggris didasarkan hampir seluruhnya pada Kodeks Leningrad yang berasal dari abad 10 Masehi. Dibandingkan dengan salinan yang kita miliki untuk teks Septuaginta, ini adalah salinan yang terlampau jauh. Ini adalah salinan terlengkap dari terjemahan Masoret yang biasanya telah dibentuk hingga abad ke-10. Masoret baru tercipta setelah Septuaginta diterjemahkan abad ke-3 sebelum Masehi. Pesita abad ke-2 Masehi atau Kodeks Vatikanus dan Kodeks Sinaiticus abad ke-4 Masehi. Menurut tradisi Kristen, alim ulama dan ahli kitab Yahudi yang membenci kekristenan mulai membuat perubahan dalam teks Perjanjian Lama untuk mengurangi unsur Kristen dari nubuat Perjanjian Lama tentang kedatangan Kristus. Dari sini kita melihat bahwa teks Masoret yang ada sekarang ini diterjemahkan di dalam semangat anti-Kristen dan dilakukan orang-orang yang membenci Kristus. Ibrani Pramasoret dan Masoret. Sekarang Ibrani Pramasoret dan Masoret. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, ada suatu anggapan bahwa teks Masoret adalah teks Perjanjian Lama yang paling memiliki otoritas karena berbahasa Ibrani, dan karena itu segala sesuatu yang tidak berbahasa Ibrani adalah tidak dapat diterima. Khususnya dalam hal ini adalah Septuaginta. Juga salinan tertua dari terjemahan Masoret adalah kembali ke abad ke-10. 1000 tahun setelah Yesus Kristus, terjemahan ini disebut sebagai teks Masoret karena diterjemahkan oleh ahli Taurat dan alim ulama Yahudi Masora yang puncaknya pada abad ke-6 hingga ke-10 Masehi. Dalam proses penerjemahan dan penyuntingannya, kaum yang paling bertanggung jawab di sini adalah keluarga Ben Asher. Secara khusus, Aaron bin Mose bin Asher, seorang ahli kitab Yahudi yang meninggal pada tahun 960 Masehi, yang mengkompilasi sistem penulisan Yahudi Tiberias dengan menambahkan huruf hidup di dalam bahasa Ibrani Rabinik yang dipergunakan hingga sekarang dan menjadi dasar dari analisa gramatikal bahasa Ibrani. Ayahnya bernama Mose ben Asher, dikenal sebagai Kodeks para Nabi dari Kairo 895 Masehi yang memuat salinan setebal 575 halaman dalam bahasa Ibrani dari kitab para nabi. Terdiri dari para nabi terdahulu seperti Yosua, hakim-hakim, Samuel, dan raja-raja, serta para rabi terkemuka Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan 12 nabi kecil. Kodeks para nabi ini dikenal sebagai Kodeks Ibrani tertua yang diserah terimakan kepada kita. Mengenai terjemahan Masoret berbahasa Ibrani, maka kita perlu membandingkan dengan sesama teks berbahasa Ibrani yang lebih tua, yaitu salinan Laut Mati dan membandingkan dengan terjemahan Septuaginta yang diserah terimakan kepada gereja. Tetapi ada 5 hal yang perlu menjadi fondasi awal yang menjadi perhatian tentang teks Masoret. Pertama, Masoret telah menyalin dengan perubahan. 2. Masoret ditulis dengan huruf Ibrani yang berbeda dari Ibrani kuno. 3. Masoret menambahkan huruf vokal yang tidak ada dalam bahasa Ibrani kuno. 4. Kanon teks Masoret membuang sejumlah kitab dari tulisan Perjanjian Lama terjemahan Septuaginta.
Terjemahan Masoret memiliki perubahan yang memiliki signifikansi seperti dogma, nubuatan, dan bilangan-bilangan. Yang nomor 4. Menyalin dengan perubahan. Pertanyaannya, banyak orang percaya bahwa perjanjian lama Ibrani dipelihara secara ilahi selama berabad-abad dan akhirnya disalin dalam apa yang sekarang kita sebut teks Masoret. Tapi apa yang dipercaya Masoret ini itu sendiri? Apakah mereka percaya bahwa mereka telah menyalin dan melestarikan teks kuno ini dengan sempurna? Apakah mereka bahkan berpikir bahwa mereka telah menerima teks yang tepat? Jawaban, sejarawan Yahudi sendiri mengatakan tidak. Adanya Tikum Soferin dan dari sarjana Yahudi menegaskan hal itu. Tikum Soferin adalah perbaikan atau koreksi atas suatu tulisan sebelum dilakukan penyalinan, sehingga para pembaca nantinya akan dapat langsung memahami arti nats tersebut sesuai dengan pikiran para ahli kitab Yahudi yang menyalin naskah tersebut. Sumber-sumber Rabi awal dari tahun 200 Masehi menyebutkan beberapa bagian Alkitab memiliki pengertian yang berbeda dari bacaan di teks saat ini. Penjelasan dari fenomena ini diberikan dalam ungkapan Alkitab yang menggunakan bahasa untuk menghindari antropomorfisme. Rabi Simon ben Pasi dari abad ketiga Masehi menyebut bacaan-bacaan ini sebagai perbaikan atau koreksi dari ahli kitab Yahudi. Tikum Soferin. Pandangan ini diadopsi oleh Midrash kemudian dan oleh sarjana Masoret. Sebagai contoh, perubahan ini kita akan melihat suatu nats dari surat Ibrani 10 ayat 5 di LAI yang berbunyi, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Nah, dalam terjemahan bahasa Yunani, di dalam nats bahasa Yunani tersebut secara literal dapat diterjemahkan korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi tubuh telah kau persiapkan bagiku. Nah, nats tersebut dikutip dari Mazmur 40 ayat 7. Ya. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Dalam teks Masoret dituliskan ya, sebagai perbandingan dalam teks Masoret berbahasa Inggris diterjemahkan sebagai berikut. Ada kesamaan antara teks perjanjian baru dalam surat Ibrani yang dikutip dari Septuaginta. Alim ulama dan ahli kitab Yahudi telah mengganti kata tubuh dengan telinga. Dalam bahasa Yunani, kata tubuh adalah soma dan telinga adalah otia, menghilangkan huruf S pada soma menjadi oma. Jika dilihat sepintas dengan maka memang keduanya mirip. Jadi catatan terjemahan Septuaginta ada lebih dahulu daripada teks Masoret. Penulis juga menemukan suatu terjemahan yang penulis sebut sebagai Septuaginta palsu. Berkenaan dengan terjemahan ini memang memakai bahasa Yunani tetapi isinya adalah Masoret atau dengan kata lain Masoret versi bahasa Yunani. Untuk hal ini penulis memohon kepada para kekasih Allah memperhatikannya. Perubahan ini juga terjadi di dalam teks Vulgata, King James Version dan
segala terjemahan yang menggunakan Masoret sebagai fondasinya. Mungkin jika membandingkan terjemahan bahasa Yunani dan Ibrani dianggap tidak apple to apple, maka penulis akan melampirkan suatu nats dari saluran laut mati dan juga Masoret yang sama-sama dalam bahasa Ibrani. Dalam hal ini diambil dari Ulangan 32 ayat 43. Terjemahan dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan sumbernya. Bersorak-sorailah hai segala langit bersamanya, dan sujudlah kepadanya hai anak-anak Allah, sebab dia akan membalaskan darah anak-anaknya, dan dia membalas dendam kepada lawannya, dan mengadakan pendamaian bagi negeri dan umatnya. Itu salinan laut mati. Nah, sekarang di LAI. Bersorak-soraklah hai bangsa-bangsa karena umatnya. Bagian ini dihapus dari teks Masoret. Sebab dia akan membalaskan darah hamba-hambanya, dia membalas dendam kepada lawannya, dan mengadakan pendamaian bagi tanah umatnya. LAI. Bagian yang dihapus dari alinea salinan laut mati ini yang dikutip oleh Ibrani 1 ayat 6. Semua malaikat Allah harus menyembah dia, LAI, dan berikut Ulangan 32 ayat 43 dari terjemahan Septuaginta. Bersorak-soraklah hai segala langit bersama dia, dan semua malaikat Allah harus menyembah dia. Nah, ini dari sementara dalam English Orthodox Bible diterjemahkan Rejoice in him, O ye heavens, and let the angel of God worship him. Nah, ini terjemahan. Terdapat keselarasan dalam kitab Ulangan 32 ayat 43 di antara Septuaginta dan salinan laut mati serta EOB mengenai Ibrani 1 ayat 6. Sementara teks Masoret dan salinan yang mendasarkan pada Masoret, hal ini tidak akan dijumpai oleh teks Masoret, telah menghilangkan kalimat itu. Satu pertanyaan dari penulis, jika teks Masoret sepenuhnya dapat mengubah dan menghapus satu kata dan satu kalimat dari suatu pasal dalam kitab Mazmur, berapa banyak bagian dalam kitab Mazmur yang juga diubah dan dihapus? Berapa banyak ayat lain dalam kitab lain yang juga diubah dan dihapus? Nah, sekarang huruf Ibrani yang berbeda. Huruf Ibrani yang dipergunakan dalam penulisan teks Masoret adalah huruf Ibrani yang berbeda dengan huruf Ibrani pada masa Musa menulis hingga ke zaman raja-raja Israel dan Yehuda sampai kepada pembuangan. Huruf Ibrani mengalami evolusi dari zaman ke zaman mengikuti huruf-huruf yang ada di sekitarnya. 1. Paleo Hebrew atau Ibrani kuno tahun 1000 sampai 200 sebelum Masehi. Huruf ini adalah kelanjutan dari huruf Sinai kuno yang merupakan adopsi dari huruf Mesir kuno, sebab Mesir adalah peradaban besar pada masa itu dan bangsa Israel berada di bawah perbudakan Mesir. Huruf Ibrani kuno tidak memiliki huruf hidup dan Nabi Musa menuliskan Taurat dengan abjad ini. Kemudian Aramik sejak 800 sebelum Masehi, nomor 2. Huruf ini adalah kelanjutan dari huruf Ibrani kuno yang
merupakan adopsi dari huruf bangsa-bangsa di sekitar Israel dan Yehuda. Huruf ini dipakai pada masa raja-raja hingga pembuangan sampai ke zaman Yesus. Huruf ini tidak memiliki huruf hidup. Sebagai contoh, kutipan dari Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan, atau Bereshit bara Elohim. Kemudian Ibrani Misna sejak abad 1 Masehi. Huruf ini adalah mulai dikembangkan pada zaman Yesus. Dengan jenis huruf inilah gulungan laut mati dituliskan. Huruf ini juga disebut sebagai Yahudi Rabinik awal dan ditulis tanpa huruf hidup, sudah menyerupai huruf Ibrani modern yang ada sekarang. Kemudian Ibrani Amora sejak abad ketiga Masehi. Huruf ini adalah perkembangan dari huruf Ibrani Misna. Huruf ini juga disebut sebagai Yahudi Rabinik lanjut. Dan setelah masa-masa inilah huruf vokal Ibrani mulai ada upaya untuk dikembangkan. Huruf vokal yang tidak ada sebelumnya. Selama ribuan tahun bahasa Ibrani kuno ditulis dengan konsonan tanpa huruf vokal. Ketika membaca teks-teks ini, mereka harus mengingat bagaimana pelafalannya berdasarkan tradisi lisan. Sebagaimana semua bahasa, perbedaan vokal dapat membuat perbedaan besar. Perubahan satu vokal dapat secara radikal mengubah makna. Contoh dalam bahasa Indonesia adalah perbedaan antara kaki, kuku, dan kaku. Kata-kata ini memiliki makna yang sangat berbeda, namun jika bahasa kita tulis tanpa vokal, 3 konsonan ini akan ditulis kakak saja, sehingga vokal sangat penting. Setelah huruf Ibrani Amora, penambahan huruf vokal yang disebut nichut ini digunakan. Nichut ini adalah rangkaian titik dan garis pendek sebagai penanda vokal dari huruf Ibrani kaum Masoret yang menggunakan dialek Tiberias. Hal ini dijelaskan oleh seorang sarjana Yahudi bernama Louis Capel yang mengatakan bahwa titik-titik vokal dan aksen bukanlah bagian asli dari bahasa Ibrani, tetapi dimasukkan oleh orang-orang Yahudi Masoret dari Tiberias tidak lebih awal dari abad ke-5 Masehi, dan bahwa huruf dalam bahasa Ibrani di masa sebelumnya adalah huruf Aramik dan menggantikan Ibrani kuno pada masa pembuangan. Di Ensiklopedia Britannica tahun 1948. Banyak orang Kristen yang menyukai teks Masoret percaya itu sebagai representasi yang dapat dipercaya dari teks asli kitab suci Ibrani. Namun pada saat yang sama kebanyakan mereka menolak tradisi gereja ortodok yang memelihara Septuaginta karena dianggap tidak dapat dipercaya. Tidaklah mungkin tradisi lisan melindungi kebenaran selama periode waktu yang lama. Permasalahan yang muncul ialah jika tradisi lisan itu dianggap tidak dapat melindungi kebenaran selama periode yang lama, maka hal yang sama juga harus diterapkan pada penambahan huruf vokal dalam teks Masoret, yang mana mereka menambahkan berdasarkan tradisi lisan Yahudi yang mereka terima. Dan terlebih, kaum Yahudi ini adalah kaum Yahudi yang sangat membenci Kristus dan gereja. Sekarang membuang sejumlah kitab. Teks Masoret menjabarkan deretan kitab sebagai rujukan kanon Perjanjian Lama, yang secara signifikan lebih pendek dari kanon yang diwakili oleh Septuaginta. Sementara itu, orang Kristen Ortodok memiliki Alkitab yang menggabungkan kanon Septuaginta. Kitab-kitab dalam Alkitab yang ditemukan dalam Septuaginta tetapi tidak ditemukan dalam teks Masoret umumnya disebut Anagenoskomena, Gereja Ortodok, atau Deuterokanonika, Gereja Roma Katolik.
Ada hal yang penting berkenaan dengan teks Masoret harus dibuat di sini. Satu, dalam gulungan Laut Mati banyak ditemukan kitab-kitab Anagenos Komena yang dikatakan oleh orang Yahudi bahwa tulisan itu ditolak karena tidak ada dalam bahasa Ibrani. Contohnya itu. Dua, Yesus merayakan Hanukah atau hari pentahbisan Bait Allah. Yohanes 10 ayat 23 sampai 30 yang bersumber dari 1 Makabe 4 ayat 52 sampai 59. Kelompok Yahudi Ethiopia yang juga disebut sebagai Beta Yahudi memiliki kanon perjanjian lama yang sama dengan gereja ortodok Tawedo Ethiopia. 4. Mendoakan orang yang sudah meninggal itu bukan buatan gereja Roma Katolik atau setelah Konstantinos Agung menjadi kaisar, tapi memang sudah menjadi tradisi Yahudi. Yeremia 34 ayat 5, 2 Makabe 12 ayat 40 sampai 46 yang diteruskan oleh gereja Purba, 2 Timotius 1 ayat 17 sampai 18 walaupun pemaknaannya berbeda. Signifikan perubahan, sekarang signifikan perubahan. Pada abad kedua Masehi, Justinus Martir melakukan kunjungan kepada sejumlah sinagoga Yahudi. Di sana ia menyelidiki sejumlah pengajaran dan bacaan perjanjian lama. Kesimpulan yang ia dapatkan orang-orang Yahudi ini mengubah bacaan dan teks, sekalipun itu Septuaginta, sebagaimana yang ditunjukkan dalam percakapan antara Sang Jana Suci dan Tripo. Tetapi aku jauh dari kepercayaan terhadap rabi-rabimu yang menolak untuk mengakui penerjemahan yang dilakukan oleh 70 tua-tua sebagai orang yang benar. Dan mereka sekarang berusaha untuk menerjemahkan lain. Maka aku berharap engkau sungguh-sungguh memperhatikan bahwa mereka telah sepenuhnya mengambil banyak kitab suci dari terjemahan itu, atau Septuaginta, yang dilakukan oleh 70 tua-tua, dan yang melaluinya orang yang disalibkan ini terbukti telah ditetapkan secara tegas sebagai Allah ya dan manusia, dan telah disalibkan dan mati. Justinus Martir melihat ada semangat anti-Kristen dalam agama Yahudi. Sekarang kita akan membuktikan apa yang dikatakan Justinus Martir ini benar atau tidak, tanpa harus kita berasumsi dan berargumen tanpa bukti. Di bagian selanjutnya kita akan melakukan kajian tekstual mengenai teks-teks dalam Masoret dan Septuaginta. Di manakah perubahan itu? Seberapa signifikan perubahan itu, dan apakah relevansi perbedaan teks dengan iman Kristen? Dan pada akhirnya kita harus mengambil kesimpulan daripadanya. Perbandingan teks. Pada bagian ini kita akan mengkaji dua teks yang menjadi pokok bahasan kita, yaitu teks Masoret dan Septuaginta, dan membandingkan dengan perjanjian